Jadi begini Bu, aku tuh kayak capek banget sama pikiran aku sendiri. Gimana ya, kayak tiap hari tuh kayak ada suara di kepala aku yang gak pernah berhenti ngomong. Bangun tidur, aku mikirin tugas-tugas kuliah, mikir ucapan orang, terus mikir kalau gagal gimana, terus juga mikir kalau nilai jelek gimana. Terus juga aku mikir nanti kedepannya gimana ya, aku jadi apa sih sebenarnya. Aku tuh nggak tahu harus mulai dari mana buat nenangin semuanya. Mbak, kapan biasanya pikiran-pikiran itu paling sering muncul? Biasanya sih kalau malam Bu, apalagi kalau udah mau tidur. Awalnya kayak cuma mikirin tugas yang belum selesai, terus tiba-tiba nyambung ke hal-hal lain. Kayak aku nih hidupnya ngapain sih? Kenapa aku nggak sehebat teman-teman aku? Aku bahkan mulai mikir apa aku berguna buat keluarga aku. Terus aku jadi susah tidur. Malam-malam aku gelisah bolak-balik ke kasur, kadang sampai nangis sendiri. Besok paginya aku ke kampus ya udah ngerasa biasa aja gitu. Jadi kamu merasa hidupmu kayak penuh tekanan ya? Banyak pikiran yang numpuk dan bikin kamu merasa capek banget secara mental. Iya Bu, capek banget. Aku capek pura-pura baik-baik aja. Aku capek jadi anak yang kelihatan ceria padahal dalam hatiku tuh rasanya kosong. Kadang aku mikir, buat apa sih aku hidup kayak gini? Hidup kayak cuma jalan aja tanpa tahu tujuannya apa. Ketika kamu bilang nggak tahu tujuan hidup, maksudnya lebih ke arah kamu bingung harus apa jadi apa, atau lebih ke merasa nggak ada artinya? Keduanya Bu, aku tuh bingung sama hidup aku sendiri. Orang-orang di sekitar aku tuh kayak udah punya rencana hidup, udah tahu cita-citanya, udah bisa banggain orang tua. Sedangkan aku tuh ngerasa kayak hidup aku itu cuma ikut arus aja. Disuruh belajar ya belajar, disuruh ikut les ya ikut. Tapi hati aku itu kosong, aku bingung. Apa aku hidup buat diri aku atau buat nyenengin orang lain? Walah, jadi kamu merasa seperti jalan, tapi nggak tahu arah tujuannya. Seolah-olah hidup kamu bukan yang kamu kendalikan ya. Iya, dan parahnya lagi itu aku juga nggak berani buat cerita ke siapa-siapa. Takut dibilang lebay lah, takut dibilang manja, takut dianggap cari perhatian. Aku tuh cuma pengen ada yang ngerti aja gitu, tapi malah makin ngerasa sendiri. Saya bisa paham, pasti berat banget rasanya menyimpan semua sendiri. Walau kamu merasa lelah karena menahan semuanya sendiri itu memang nggak gampang. Kadang aku mikir gini Bu, apa aku memang lemah? Orang lain bisa tegar, kenapa aku enggak? Aku iri sama teman-teman aku yang kelihatannya itu selalu bisa senyum, bisa percaya diri, bisa tenang. Aku itu bahkan takut kalau tiba-tiba aku itu beneran gagal, kalau tiba-tiba aku nggak berguna buat siapa-siapa. Sebenarnya apa yang kamu alami ini banyak juga dialami oleh orang lain. Walaupun mungkin mereka nggak menunjukkan. Kita hidup di zaman serba cepat, serba sibuk. Semua orang dituntut harus selalu bergerak. Tapi seringkali kita lupa boleh kok merasa lelah, boleh kok berhenti sebentar, boleh kok nggak selalu kuat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana Bu. Kadang aku cuma pengen hilang dari semuanya sebentar. Tapi hari ini kamu sudah ambil langkah yang besar. Kamu berani bercerita. Banyak orang yang terus menyimpan sendiri, tapi kamu sudah berani melangkah untuk cari pertolongan. Itu bukti kalau sebenarnya kamu itu kuat. Makasih Bu, aku nggak nyangka aku bisa cerita kayak gini. Biasanya itu aku selalu simpan semuanya sendiri. Jadi yang kamu rasakan selama ini adalah kecemasan yang menumpuk.
perasaan gak cukup, bingung arah hidup, takut gagal, dan merasa kayak sendirian menghadapi semuanya. Iya Bu, itu semua isinya di kepala aku tiap hari. Kalau boleh saya beri saran, pelan-pelan kita mulai dari langkah yang kecil dulu. Bisa dengan menulis semua pikiran kamu, supaya kamu nggak terus-menerus putar di kepala kamu. Lalu kita coba pelan-pelan kenali apa yang kamu suka, bukan apa yang orang lain harapkan dari kamu. Ingat, hidupmu adalah milikmu. Kalau kamu mau, kita bisa atur pertemuan berikutnya untuk belajar beberapa teknik, mengatur pikiran, dan mengenali diri kamu sendiri. Aku mau coba Bu, aku pengen lepas dari rasa ini, aku pengen belajar hidup buat diriku sendiri. Itu langkah yang sangat bagus. Kita akan jalan pelan-pelan, tapi yang kamu pasti tahu, kamu nggak sendiri. Terima kasih Ibu, rasanya saya sedikit lebih ringan setelah ngobrol dengan Ibu. Sama-sama Mbak. Terima kasih sudah cerita dengan saya. Semangat dan menjaga kesehatan Ibu.